Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang di dunia ini menginginkan kemuliaan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesenangan di dunia dan setelah dunia. Hadirin yang mulia, di saat seorang manusia ini menginginkan kemuliaan, menginginkan kebahagiaan, maka manusia mulai berpikir bagaimana caranya biar jadi mulia, bagaimana caranya biar menjadi orang-orang yang terhormat, bagaimana caranya biar menjadi orang-orang yang bahagia, seneng atine, longgar dadane. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian manusia punya pikiran, saya ini akan mulia, saya ini akan bahagia kalau duit saya banyak. Karena saya lihat orang-orang tuh kalau nggak punya duit, nggak punya rumah besar, mobilnya jelek, maka dia ini nggak dihormati oleh masyarakat. Uripe biasa lewat nggih diumbar mawon, mati nggih sing layat tiang pinten. Tapi saya lihat orang-orang yang duitnya banyak, rumahnya besar, itu baru lewat saja masyarakat sudah menyapa, baru lewat saja orang-orang sudah menghormati. Maka hadirin yang mulia, orang tadi pun akhirnya mulai mencari duit. Dia kumpulkan duit, dia kumpulkan duit, dia kumpulkan duit. Perasaannya dengan uang dia akan mulia. Maka hadirin yang mulia, orang-orang seperti ini sebetulnya salah. Karena apa hadirin? Karena orang miskin saat dia miskin dengan saat dia kaya, tiangnya sami no benten, Pak. Orang ketika nggak punya duit dengan ketika punya duit, orangnya ini sama atau beda? Sama. Kalau umpamanya kita ini pawaane kuru, Pak, nggih melarat sugih, nggih tetep kuru, nggih tiangnya nggih jenengan niku mboten tentang lintu. Nah kalau ketika kita ini nggak punya duit merasa hina, ketika punya duit kok merasa mulia, berarti sing mulia duit, Pak. Berarti sing mulia griyane, mboten panjenengan. Kalau kita ini ketika naik motor 75, Masya Allah, tunduk, tawadhu, perasaannya nggak ada manusia yang hormati. Tapi kalau numpak mobil anyar, gua ya nduwangak sampai nabrak wit. Kocone dibukai, diketok-ketokne sing nyupir jenengan.
perasaannya mulia gara-gara mobil baru. Hadirin yang mulia, itu salah. Kalau kita naik mobil baru merasa mulia, kita naik motor jelek merasa hina, berarti yang mulia itu mobilnya, bukan sampean. Yang mulia itu berarti tempelannya. Yang mulia itu tempelannya. Uang tuh yang nempel, rumah tuh yang nempel, sepeda motor tuh yang nempel, berarti yang mulia bukan kita. Maka kalau kita ini merasa mulia, menjadi terhormat gara-gara harta, itu keliru. Benar betul Pak? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang lagi punya pikiran, saya ini akan mulia bukan karena duit, tapi kalau saya itu pangkatnya itu tinggi, kalau saya itu jadi presiden gitu ya, kira-kira wah sudah sangat mulia sekali, semua akan menghormati kita. Maka akhirnya dia tadi dari lurah jadi camat meningkat lagi jadi bupati jadi gubernur jadi presiden. Setelah dia jadi presiden, perasaannya dia menjadi orang mulia. Hadirin yang mulia, ini juga pikiran yang salah. Karena sebelum dia jadi presiden, jadi gubernur atau jadi lurah, orangnya sama. Umpamanya lemu dia tetap lemu, umpamanya guru dia tetap guru, gak maleh. Lah kok ketika jadi lurah dia merasa biasa, ketika jadi presiden merasa sangat mulia, berarti yang mulia itu pangkatnya bukan dianya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pangkat dunia, harta dunia, rumah dunia, uang dunia, ini adalah kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya tempelan. Lah namanya barang itu kalau barang tempelan, kalau lemnya itu nggak kuat, ya lepas. Lah kalau lemnya itu sudah lepas, ya sudah hilang, kemuliaannya udah hilang. Jadi presiden dimuliakan, dihormati, dikawal. Apakah selama-lamanya? Tidak. Nanti genap 10 tahun, sing ngawal mulih teng omahe dewi-dewi. Sing hormati sampun mboten-mboten. Biyen saat pas nanti jadi presiden, temu-temu di shooting, perkataannya dicatat, pembicaraannya didengar, pengaruhnya luar biasa. Medun jadi presiden, tiang nyuting pun mboten wonten, moto lho men mboten wonten. Inilah kalau barang tempelan itu ditaruh dalam diri kita seperti itu, gampang cepot. Umpama leme kenceng, contohnya wong sing leme kenceng sinten tiang pelit Pak. Duit disimpen, pokoknya orang oleh duit ini metu. Diadai lemari, terus pokoknya saya ini pengen mulia dengan uang, maka siapapun nggak ada yang saya beri uang sedikit pun. Pokoknya duit dikumpul nih, persis pentil nih Pak. Uangnya pokoknya dikumpulkan. Maka hadirin yang mulia, umpamanya bertahan lama menjadi orang kaya, ya tetap nggak akan bertahan lama. Sebentar lagi dia akan mati hadirin. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia nanti akan dikembalikan ke tanah lagi. Ketika dia dikembalikan ke tanah, Allah paksa dia untuk meninggalkan segala tempelan yang ada dalam dirinya. Dia mempunyai harta 1 miliar, Allah paksa dia meninggalkan harta 1 miliar itu. Dia mempunyai jabatan jadi apa saja dipaksa dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bajunya yang nempel yang dia pakai hari-hari loh, nggak boleh dipakai, dilepas. Harus diganti dengan kain yang murahan, namanya kain mori hadirin. Maka hadirin yang mulia, bagi orang yang cerdas tentu dia akan berpikir, kalau saya pengen mulia dengan mengandalkan harta, saya akan rugi. Kalau saya pengen mulia mengandalkan uang, saya akan rugi. Mengandalkan jabatan, saya akan rugi. Nah terus bagaimana biar mulianya itu sempurna? Biar mulianya sempurna itu, yang kita jadikan mulia itu adalah diri kita,
bukan barang tempelan. Yang kita jadikan mulia itu diri kita. Nah kalau orang tuh dirinya mulia, rohnya mulia, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, walaupun nggak punya duit, walaupun nggak punya apa-apa, ya orang tetap akan memuliakan saja. Orang tetap akan menghormati saja. Dia tidak menyuruh orang-orang untuk menghormati dia, tapi orang-orang pada nyium tangannya. Dia berjalan tidak ingin dikawal, tapi orang-orang selalu mengikutinya. Ini kalau orang tuh yang dimuliakan tuh dirinya. Hadirin yang mulia, mungkin kita sering dengar namanya batu mulia. Ada batu kali, ada batu akik, batu mulia. Itu batu mulia itu maunya merah delima gitu. Itu belum diletakkan di cincin baru wujud batu tok, itu sudah mahal harganya. Karena apa? Karena memang batunya sendiri itu sudah mahal. Nah begitu juga hadirin yang mulia, kalau diri kita ini sudah Allah jadikan mulia, diri kita yang mulia, maka walaupun nggak ditempeli apa-apa, ya pun asli mulia. Walaupun nggak numpak motor, walaupun melaku, bahkan walaupun kalau perlu nggak bisa jalan, ya tetap mulia saja. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kalau kita ini pengen mulia? Sing kita dandan ini awak kita. Insyaallah hadirin. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Allah menjanjikan orang-orang yang iman. Orang iman itu letaknya di dalam diri seorang manusia. Berarti orang iman itu orang yang dimuliakan, yang dia usaha untuk dia muliakan itu dirinya, rohnya. La yastakhlifannahum, Allah pasti akan menjadikan mereka berkuasa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Sunan Kalijogo rahimahullah, beliau membuat istilah meluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ini bisanya dengan ini hadirin. Pengen menang tanpa menghinakan itu satu-satunya jalan ya dengan memuliakan diri kita ini, menjadikan diri kita ini mulia. Kalau hanya dengan bedil, orang kan nggak mau untuk nurut dengan kita, akhirnya dia rendah gara-gara perbuatan kita. Nyolot tanpa cutang, terbang kemana-mana dengan tanpa biaya. Caranya bagaimana? Muliakan dirinya. Kalau dirinya itu sudah mulia, sudahlah, segala sesuatu Allah akan datangkan kepada kita. Maka hadirin yang mulia, kita lihat orang-orang Nizamudin, mereka itu kaya juga enggak, biasa. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang dirinya, rohnya, hatinya itu mereka perbaiki. Akhirnya Allah muliakan sampai seluruh dunia muanut itu. Tiang-tiang mahalah diprogramkan khidmat markas. Nggih jane nggih mboten ngragati ngongkon tok tiang Nizamudin nggih padha budal sedaya ngoten, Pak. Jenengan budal niku sing budale sinten, Pak? Nah, sing budal niku Gusti Allah. Jadi orang-orang kalau zatnya itu sudah mulia, maka yang akan menundukkan makhluk kepada dia itu Allah langsung. Dia nggak perlu usaha, dia nggak perlu biaya, dia nggak perlu nyuruh, wahai para manusia tunduklah kepada saya, manutlah kepada saya, nggak perlu. Allah Subhanahu wa taala sudah tundukkan manusia kepada dia. Dan tunduknya manusia kepada dia ini bukan tunduk biasa, tunduk dengan ridho. Dan tiang ini manut kepeksa, seperti orang-orang yang taat kepada istrinya ini manut kepeksa nih, Pak. Dan tiang-tiang ini manut itu kan seneng. Ada tiang-tiang Nizamudin. Kita kan manut Nizamudin seneng kan, Pak? Seneng kan, Pak? Di taskil IPB, wah, alhamdulillah
tahun ini saya bisa IPB insyaallah bisa suhbah dengan masyayikh. Nah, badhe sowan mriku sok remen atine mahreman semangat. Nah, ini namanya kalau hati-hati manusia sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya dalam hadis fawudi'al qabulu fil ard. Orang-orang yang hatinya sudah bersih, hatinya sudah dekat kepada Allah, nah, sudah dimuliakan oleh Allah dirinya ini, maka orang-orang akan ditundukkan, tunduk dengan ridho kepada dia. Maka hadirin mulia, kalau kita ingin mulia, bagaimana yang kita perbaiki itu diri kita. Insyaallah hadirin. Dan hadirin yang mulia, kalau yang kita perbaiki itu dalam kita, batin kita, maka di dunia kita akan mulia. Nanti kita mati tetap mulia. Kita masuk kuburan disambut para malaikat. Kemudian kita sampai akhirat dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sing didandani niku imane, Pak. Sing didandani niku rohe, sing didandani batine. Niku jabatan kemuliaan ini mboten bakal ucul sampai sak lawas-lawase. Nek jenengan pengen mulia jadi presiden, dereng mati lho mun mboten enten sing hormati. Umpamane mati dalam keadaan jadi presiden, teng akhirat pangkat presiden mboten payu. Malah badhe diurus kali Gusti Allah. Biyen gue jadi presiden, polahmu piye? Sak penakmu dhewe nak mlebu neraka kono. Nah. Tapi kalau orang tuh yang dimuliakan itu batinnya, hadirin. Yang dia usahakan untuk jadi mulia itu batinnya, maka dia mati, masya Allah, orang-orang akan mengawal dia. Bahkan ada seorang ulama, kalau tidak salah Syekh Ahmad Ibn Hanbal, beliau sudah mati baru mau dimakamkan itu loh. Orang-orang kafir pada terkesan. Saat itu berapa ribu orang masuk Islam gara-gara melihat wafat beliau. Jadi orang tuh kalau sudah mulai mati nih tok sakit naskil tiang, Pak. Kalau orang tuh belum mulai masih hidup naskil sampai garing ini, betul berangkat. Maka hadirin yang mulia, bagaimana yang kita muliakan, yang kita usahakan untuk jadi mulia itu adalah batin kita. Insyaallah hadirin. Bagaimana caranya supaya batin kita ini menjadi mulia? Caranya yang pertama kita perbaiki iman kita. Iman kita kepada Allah ini dandani, Pak. Kita luruskan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan semua yang ada di alam semesta, yang menjalankan, yang menggerakkan, yang menyenangkan, yang menyusahkan, yang menjadikan kaya, yang menjadikan miskin. Siapa hadirin? Allah. Sedaya sing ndadekne Gusti Allah. Kita saged melek, kita saged sari, kita pengen melek, mboten saged melek. Sinten sinten? Jadi tidak semua orang tidur itu ingin tidur hadirin. Kadang-kadang itu sudah pengen melek, tapi dia nggak bisa, dia tetap tidur saja. Siapa yang menidurkan hadirin? Allah. Ada yang ingin tidur, ya Allah pengen turu, tapi Allah berkehendak dia tidak bisa tidur, maka nggih melotot terus, ya nggak bisa tidur. Yang menjadikan nggak bisa tidur siapa hadirin? Jadi belum tentu yang melek itu karena nggak ingin tidur, kadang-kadang pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Maka kita bangunkan semua, insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan kedah lurus iki. Sing damel Gusti Allah, sing ngopeni Gusti Allah, sing nglampahne Gusti Allah. Selain Allah itu tidak ikut campur apa-apa. Sering di dalam bayan dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkan, nasi tidak bisa mengenyangkan. Nah, ini kata-kata benar. Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkan, nasi tidak bisa mengenyangkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tanpa nasi kenyang. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, nasi pun tidak mengenyangkan. Ini betul tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak berkehendak, nasi enggak mengenyangkan. Buktinya apa? Buktinya porsinya orang kurus dengan porsinya orang gemuk beda. Umpamanya nasi mengenyangkan, seharusnya porsinya orang kurus dengan orang gemuk sama-sama satu piringnya. Ternyata yang gemuk harus 5 piring.
berarti menunjukkan nasi tidak mengenyangkan. Terus ditambah lagi ini sama teman-teman nih, tambahannya kalau menurut saya nggak pas ini. Nasi mengenyangkan, berhajat kepada Allah. Ini salah hadirin. Nasi itu nggak bisa mengenyangkan. Kenyang itu makhluk sendiri, nasi itu makhluk sendiri. Jadi bukan nasi mengenyangkan berhajat kepada Allah, itu salah. Cara ilmu tauhid itu betul pas. Karena apa? Karena nasi itu nggak bisa apa-apa. Nasi itu nggak punya kekuatan. Jadi ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mengatakan kita ini nggak akan bisa sholat kecuali kalau kita diberi kekuatan oleh Allah untuk sholat. Tidak. Kita ini nggak bisa sholat kecuali kalau ditolong Allah untuk sholat. Kita ini nggak punya kekuatan dan kita tidak diberi kekuatan. Tapi kita ini dijalankan oleh Allah. Begitu aja. Maka kita jangan mengatakan nasi mengenyangkan, berhajat kepada manusia. Nasi nggak bisa mengenyangkan. Nasi nggak bisa mengenyangkan. Yang lain-lain juga nggak bisa apa-apa. Manusia bisa menyakiti kita. Manusia menyakiti kita, berhajat kepada Allah. Salah. Manusia nggak bisa menyakiti. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Wahai manusia, ketika kamu melempar, pahamilah, bukan kalian yang melempar, kamu bukan melempar. Walakinnallaha rama, tapi yang melempar itu Allah. Jadi bukan Allah memberi kekuatan kepada manusia sehingga manusia bisa melempar. Manusia melempar berhajat kepada Allah. Tidak. Kalian itu tidak melempar. Yang melempar siapa hadirin? Allah. Jadi semua yang ada manusia bergerak ini afalnya Allah semua. Manusia bisa bergerak, manusia berjalan, manusia ngomong, itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia diberi kekuatan kemudian gerak sendiri, nggak ada. Tidak ada nasi itu diberi kekuatan akhirnya nasi bisa mengenyangkan orang, tidak ada. Semua berjalan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita luruskan keyakinan kita? Insyaallah hadirin. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada baginda Nabi, keyakinan kepada akhirat. Sebentar lagi kita akan mati. Semua manusia akan mati. Bukan semua manusia akan mati, sebagian besar manusia sudah pada mati. Dan nanti akan datang giliran kita. Maka seorang ulama mengatakan, hari ini kita sedih. Banyak manusia yang meninggalkan kita di dunia. Anak kita meninggalkan kita, keluarga kita, saudara kita meninggalkan kita, ayah kita meninggalkan kita, ibu kita meninggalkan kita. Hadirin yang mulia, sebentar lagi orang-orang akan sedih gara-gara kita tinggalkan. Idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka mahmul. Kalau kita ini membawa jenazah ke kuburan, ingatlah suatu saat Anda juga akan dibawa. Siapa tuh yang dipikul di keranda itu, siapa tuh? Yang dulu pernah mikul juga, sekarang dipikul. Nah, hari ini kita mikul, nanti kapan-kapan kita dipikul juga. Maka keyakinan kepada akhirat, bagaimana kita luruskan hadirin? Insyaallah hadirin. Jadi kalau kita ingin mulia dunia kita, akhirat kita, perbaiki iman dulu. Nah, bagaimana caranya memperbaiki iman? Caranya memperbaiki iman kalau kita ini sering-sering mudzakarah iman. Jadi iman itu dibicarakan hadirin. Iman itu nih mboten diomong, mboten disampaikne, walaupun eling suwi-suwi lali. Nggih mboten, Pak? Iman itu nih mboten diomong, walaupun eling suwi-suwi lali. Umpama eling, nggih eling ngeten mawon mboten patek merasuk. Tapi ini diomong terus, akhirnya merasuk. Sampai perkara sing mboten pasti nggih dadi kaya-kaya pasti. Kang sampeyan kok ketok susah ngono to. Anu sakniki kula niku mboten gadah kerjaan, Pak. Ya malah penak to, Pak, mboten kesel. Ya akhirnya kula mboten gadah duit to, Pak. Nek gak ada duit nyapa? Mati kula mboten gadah duit. Uang itu perasaan kita akan menjadikan hidup kita semakin panjang. Apakah seperti itu hadirin? Tidak seperti itu.
Banyak orang-orang kaya itu di rumah sakit mati. Berarti menunjukkan uang tidak menyambung hidup. Uang menyelesaikan masalah belum tentu. Coba jenengan betul duit 1 miliar tengah-tengah alas Jati mereka Pak. Keluwen pada sekul sakit mboten? Mboten enten. Di dunia saja uang sudah tidak menyelesaikan masalah. Tapi keranten dimudzakarahne ditarget pake. Biyen nek nangis, "Le, gak usah nangis le iki lho tak kei dhuwit." Mulai cilik niku bapake pun marahi pentingnya dhuwit. Akhirnya gede niku goleki dhuwit mawon. Karena apa? Karena dibicarakan. Lah iman ini perkara pasti. Akhirat pasti. Kiamat itu pasti. Keputusan Allah itu pasti. Tapi nggak pernah dibicarakan. Akhirnya seakan-akan nggak pasti. Kalau ada orang bicara kematian, oh jangan ngomong mati-mati loh Kang, mari wedi ae. Lah wedi mau mboten mati, Pak. Ini mati mawon. Makanya mati ini kudu diomong terus sampai kita niku waleh urip teng donya. Insyaallah, Pak nggih. Akhirat itu dibicara terus, surga itu dibicara terus. Sampai akhirnya melihat kenikmatan dunia itu nggak pengen lagi. Hadirin yang mulia, ada orang cerita, ada orang bilang, "Pak, mengke jam sedoso kula aturi rawuh teng ngene griyane kula nggih, Pak." Wonten apa to? Anu wonten slametan niki sing ditekakne niku sate gule masakan seluruh Indonesia, apa saja ada. Oh, nggih insyaallah. Gratis Pak nggih? Oh, gratis, slametan gratis. Selamatannya jam 10. Kemudian setelah bayan subuh ini kita dikhidmati oleh orang-orang markas. Sego pecel. Pak, monggo Pak didahar. Jangan burung dahar, Pak. Burung dahar mboten? Anu kula mboten sah dahar, Pak. Mengki jam sedoso niku badhe slametan watenge wareg kuwi enggak sida mangan enak kuwi. Jadi ketika hadirin yang mulia kita mau diundang makan yang enak, kita laparkan perut kita biar nanti makannya marem. Nah di dunia itu ya dengan akhirat itu mirip-mirip saja. Di akhirat itu Allah siapkan surga, daharane enak kabeh. Walaupun sego pecel surga, oh rasanya ini mboten karo-karuan enak. Maka hadirin yang mulia, kok kita ini nggak dapat dunia ngamuk-ngamuk, itu berarti kita ini nggak ingat akhirat. Maka bagaimana kita perbaiki keimanan kita? Insyaallah hadirin. Lihat caranya dandani pripun? Diomong yang pertama, kemudian yang kedua dimujahadahi. Iman kalau nggak dimujahadahi, nanti akhirnya iman itu lemes. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Kalimah la ilaha illallah ini diibaratkan dalam Al-Quran seperti pohon. Pohon tuh kapan jadi kokoh, jadi kuat tuh kapan? Kalau dimujahadahi, diletakkan di tanah, kena dinginnya malam, kena panasnya sinar matahari, grojoki banyu terus, akhirnya pohonnya jadi kuat. Begitu juga hadirin, kalau pohon tuh ini pohon mahal, bibitnya mahal, nanti kalau di luar kademen pripun pun kurang mawon. Dengan openi WT tenggriyo malah mati, akhirnya layu, akhirnya bosok. Nah begitu juga diri kita ini, iman alhamdulillah sudah ada, tapi kalau nggak dimujahadahi, ini lama-lama telo, akhirnya mboten kuat nopo-nopo. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita belajar mujahadah untuk iman kita ini? Insyaallah hadirin. Belajarnya nopo? Medal sekawan wulan. Sini mawon. Kudune mujahadah ini saumur urip. Tapi nek jenengan mengke saumur urip jenengan wedi malah mboten sida, Pak. Pun mboten usah dangu-dangu, sekedap mawon sak panenan 4 bulan. Monggo, Pak. Monggo. 4 bulan, waktu yang sangat singkat. Monggo. Insyaallah semuanya hadirin. Nah, sekarang kita mudzakarah 22, 33 ganti sampai ingkang nasikil. Monggo.